Partai Nasdem resmi menyatakan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju kembali sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI 2017. Partai Nasdem melihat Ahok merupakan kader bangsa yang memiliki potensi membawa kemajuan bagi DKI Jakarta. Meski pemilihan gubernur DKI baru akan berlangsung tahun depan, Ahok secara resmi telah mendapatkan dukungan politik dari Partai Nasdem. Pernyataan dukungan ini disampaikan pengurus Nasdem DPD DKI Jakarta Jumat pagi. Partai Nasdem melihat Ahok mampu membawa kemajuan bagi Provinsi DKI Jakarta. Ahok merupakan sosok yang kuat untuk kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. Partai Nasdem menyatakan siap mendukung Ahok sebagai calon gubernur dalam bentuk apapun, baik dari independen ataupun juga dari jalur partai politik. Dan ketua fraksi Partai Nasdem. Ahok telah membuktikan dirinya bekerja secara baik dan tidak ada masalah-masalah serius, masalah hukum, masalah-masalah serius berkaitan dengan kepemimpinan beliau. Dan itu Nasdem sebagai partai untuk membangun restorasi Indonesia itu tentunya melihat orang-orang yang punya komitmen untuk membangun bangsa negara, khususnya Ahok membangun DKI. Menurut saya kita semua sepakat bahwa bagus. Tapi sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyambut baik dukungan Partai Nasdem atas dirinya. Ia menyatakan siap bekerja untuk memenuhi harapan Partai Nasdem dalam melanjutkan membangun Jakarta yang baru. Ahok mengaku sudah sejak lama menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem. Ia mengingatkan bahwa dirinya juga merupakan salah satu dari 45 deklarator Ormas Nasdem. Terkait dengan Pilgub 2017 nanti, ia menyatakan tetap berdiri bersama dengan teman Ahok, dengan tetap menyambut baik dukungan dari Partai Nasdem yang siap mendukung lewat jalur apapun. Pasti ya kita terima kasih kalau betul Nasdem dukung, ya saya terima kasih ya. Tentu saja juga saya terima kasih pada orang ngumpulin KTP. Jadi Nasdem saya nggak tahu mereka atau dukung teman Ahok atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya sama Nasdem memang dekat. Kita harapkan apa yang jadi harapan Nasdem untuk Gubernur DKI ya bisa saya penuhi. Sementara itu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung mengaku akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur dalam Pilkada DKI 2017. Lulung mengatakan pencalonannya diusung DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta. Menurut Lulung, ia akan mencalonkan diri bersama dengan pasangan dari partai-partai yang nantinya akan berkoalisi dengan P3. Ia menyebut ada sejumlah partai yang sudah sering duduk bersama, yaitu Hanura, PKS, dan Gerindra. Lulung juga menambahkan akan mengusung visi misi percepatan pembangunan DKI Jakarta dari segala aspek kehidupan. Dan kepada seluruh wilayah cabang, sudah sepakat untuk mencalonkan saya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur nantinya, karena kita tahu kita tidak cukup satu calon, karena persyaratannya itu adalah 20 kursi 15%. Oleh karenanya saya akan melakukan musyawarah kerja wilayah, tentunya hasil daripada survei yang sudah dilaksanakan oleh kita cukup baik ya, survei internal, dan harapan saya nanti bisa juga berkoalisi dengan partai-partai yang memang mau berkoalisi dengan kami. Justru nanti tinggal namanya apa gitu ya, koalisi namanya apa. Sementara sih kita koalisinya namanya Ikhlas, Ikhtiar lawan Ahok sekarang gitu. Relawan pendukung Basuki Cahayapurnama atau teman Ahok optimis Ahok akan maju melalui jalur independen. Saat ini teman Ahok sudah mengumpulkan lebih dari 650.000 KTP. Salah seorang inisiator teman Ahok menyatakan sejumlah strategi sudah disiapkan agar target 1 juta KTP tercapai. Setiap bulannya teman Ahok menerima 90.000 KTP dukungan. Jika pola perolehan dukungan per bulan stabil, maka hingga Mei 2016 teman Ahok optimis dapat mengumpulkan 1 juta KTP. Berdasarkan data pada daftar pemilih Pilgub DKI Jakarta 2012, syarat minimal dukungan KTP untuk calon independen diprediksi berjumlah 532.000 KTP. Proses pendaftaran jalur independen baru akan dimulai pada Juni 2016.
Kami sudah mengumpulkan 685.000 KTP dukungan. Kami sedang menyiapkan proses administrasi yang diminta oleh KPUD sambil menunggu akan mendapatkan 1 juta KTP sampai bulan Mei 2016. Kami mengapresiasi siapapun yang akan mendukung Pak Ahok lewat jalur partai politik nantinya, tapi kami yakinkan bahwa Pak Ahok boleh didukung oleh partai politik, tapi yang mengusung adalah jalur independen seperti itu. Jadi siap bekerja sama ya? Siap bekerja sama. Tapi tetap melalui Tetap betul, mengusung tetap harus lewat jalur independen. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk melepaskan diri dari Partai Gerindra menuai berbagai pendapat. Politisi Partai Gerindra Kardaya Warnika menilai keputusan Ahok menyangkut masalah etika. Meski demikian, ia mengatakan tidak masalah jika ada partai lain yang berniat menyunting Ahok. Pak Ahok yang lepas dari Gerindra ya, saya melihatnya itu kan lepas atau tidak lepas itu masalah etika gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih masalah etika dulu katakanlah diusung, lalu setelah diusung itu lalu melepaskan diri. Nah, rakyat yang bisa menilailah etika, karena namanya pemimpin itu termasuk juga kepemimpinan itu ditujukan dengan etika gitu. Nah, masalah bahwa yang lainnya itu partai-partai yang lain katakanlah katanya ada yang mendekat, itu urusan partai lain. Pemirsa, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krisna Murti menegaskan penertiban lokasi prostitusi Kalijodo bukanlah persoalan besar. Namun pemerintah daerah diminta untuk tetap mempertimbangkan implikasi sosial, terutama bagi warga dan permukiman di sana. 3,5 tahun saya di sana, kami meratakan Kalijodo bersama waktu itu Gubernur Pak Sutioso. Preman habis, ya 2.000 orang tuh habis, dan kemudian perjudian habis, bahwa kemudian masih ada sisa-sisa pemukiman di sana harus dipedomani. Ada pemukiman penduduk di atas tanah negara, ada dibangun bangunan yang menjadi kafe-kafe yang ilegal, ya di sana ada mucikari, mungkin ada orang-orang yang datang minum-minum kelas-kelas bawah yang kemudian menimbulkan implikasi sosial, dan kemudian salah satunya berakibat seperti yang kemarin kecelakaan. Maka Pemda, Pak Gubernur saya dengar mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Bapak Kapolda juga sudah mendukung. Nah, nanti kami memberikan masukan kepada Bapak masukan internal seperti apa Kalijodo. Intinya Kalijodo nggak ada masalah, itu diantem nggak masalah, nggak ada premannya lagi. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembongkaran lokasi prostitusi Kalijodo. Rencananya lokasi itu akan disulap menjadi taman terbuka hijau. Berikut liputan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Ricky Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jalal. Nama Kalijodo mencuat setelah peristiwa kecelakaan Fortuner yang menewaskan 4 orang usai pulang dari salah satu kafe di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Atas peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar kawasan Kalijodo, Jakarta Barat setelah membenahi waduk Peluit. Kawasan Kalijodo ini sebenarnya merupakan jalur hijau, di mana nantinya ke depannya setelah pembongkaran, Pemprov DKI Jakarta akan membuat sebuah taman di kawasan Kalijodo ini. Kalijodo dikenal sebagai tempat hiburan malam lintas generasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah beberapa kali menertibkan kawasan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang berbatasan dengan Jakarta Barat ini. Namun praktik prostitusi di kawasan yang diapit oleh Kali Angke dan Kanal Banjir Barat ini tetap berlangsung. Kawasan Kalijodo yang luasnya kurang lebih 5 hektar merupakan kawasan padat penduduk. Sekitar 2.000 kepala keluarga menempati kawasan Kalijodo. Sekitar 50 kafe beroperasi di kawasan Kalijodo dan sekitar 150 PSK tinggal di sana. Namun saat PSK bekerja, jumlahnya bisa mencapai 500 orang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku siap untuk menggusur lokalisasi di wilayah Kalijodo. Sebelum digusur, Pemprov DKI akan melayangkan surat peringatan untuk mengosongkan wilayah Kalijodo terlebih dahulu. Ahok mengaku tidak takut dengan ancaman preman yang akan melakukan perlawanan jika rencana penggusuran ini terjadi. Untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari warga, mantan Bupati Belitung Timur ini akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam mengamankan Kalijodo. Tapi setelah kejadiannya Fortuner, saya berpikir kalau dibiarin terus, nanti korban lagi nih. Ya udah, kita utamakan bersihin dulu lah Kalijodo. Pemprov ada
kendala nggak sih Pak? Kan katanya preman di sana serem-serem. Ya mana ada sih negara kalah sama preman. Tapi berkali-kali penertiban Kapolsek sering ditodong pistol gitu Pak. Terus Iya, jangan 1-2 orang. Datangnya pasukan dong. Kalau dia ada 1000, kita kirim 1000 brimob. Senjata lengkap kok. Tapi udah ada koordinasi belum sih Pak sama polisi? Nanti kan udah SP1, SP2, SP3, baru kita minta bantuan polisi. Bener Pak, mau ngirim tank sampai ke sana Pak? Enggak, kan dia bilang mesti pakai tank. Ya pakai tank ya saya pakai perumpamaan ya pakai tank dong. Maksudnya tank top. Saya pakai tank top, itu tank top juga. Minimnya ruang terbuka hijau membuat kawasan Kalijodo, Jakarta Utara menjadi salah satu program Pemprov DKI Jakarta dalam ruang terbuka hijau. Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membongkar kawasan Kalijodo untuk dijadikan jalur hijau. Namun hal ini masih mendapat penolakan dari warga. Dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Erik Gumaryadi, Riki Rusdiana, Muhasin Jalal, Berita 1.